Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-99 ini, mungkin kita akan berbicara tentang eh, peradaban level yang kedua, yaitu peradaban filosofis tentunya dalam tradisi keislaman, ya, dalam tradisi keislaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan adik semua, bagaimana kita sampaikan di edisi sebelumnya bahwa level peradaban itu menurut kita itu ada 4 level, ya. Level yang pertama adalah peradaban keagamaan. Ya, level peradaban keagamaan yang pertama itu berbasis wahyu. Yang kedua adalah eh, peradaban filosofis. Peradaban filosofis yang berbasis pemikiran-pemikiran yang bersifat radikal. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga atau level yang ketiga itu kita kenal atau kita sebut dengan istilah peradaban keilmuan, yaitu peradaban yang berbasis pada pencapaian ilmu-ilmu berdasarkan kajian ilmiah, teori ilmiah, hukum-hukum ilmu, dan berbasis riset ilmiah atau penelitian ilmiah dengan metode ilmiah. Jadi semuanya ada istilah ilmiah. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah peradaban teknologis. Nah, peradaban teknologis adalah peradaban yang dihasilkan atau diciptakan oleh manusia untuk membantu, mendukung, kemudian melaksanakan pekerjaan manusia, kebutuhan manusia, kemudian keinginan manusia, dengan media atau alat bantu. Itu yang kita kenal dengan istilah peradaban teknologis. Nah, untuk kesempatan ini kita ingin membahas sedikit tentang peradaban yang ketiga, yaitu peradaban filosofi. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, rekan-rekan, dan adik-adik semua, mungkin teman-teman kita itu mungkin ini bagi teman-teman yang sudah usia 20 tahun ke atas, katakanlah begitu ya, itu sering mendengar ada istilah akidah, sering juga mendengar istilah tauhid, ya. Ada juga pernah mendengar istilah usuluddin, ya. Kemudian ada juga istilah filsafat Islam, ya. Ada juga istilah ilmu mantik. Nah, ilmu mantik ya. Kemudian juga ada istilah yang lain yaitu terkait dengan nurani atau hati nurani yaitu tasawuf. Tasawuf ya. Kemudian juga pernah mendengar istilah ilmu kalam. Nah, ini peradaban level filosofis ini kita ingin melihat beberapa hal istilah tersebut ya. Mulai dari yang mungkin yang hampir sama itu adalah akidah, tauhid, usuluddin, ilmu kalam. Ada 4 istilah ya. Akidah, tauhid, usuluddin, dan ilmu kalam. Nah, yang dikenal oleh kita mungkin untuk siswa-siswa MI, MTS, MA itu istilahnya adalah akidah, mulai dari MI ya, akidah. Ya. Mungkin kalau dulu kita pernah belajar di madrasah diniyah, mungkin ada istilah tauhid. Nah, tauhid, akidah. Itu yang pertama kali kita dengar ketika kita masih belajar di madrasah atau belajar di sekolah, itu ada istilah tauhid dan akidah. Kemudian ada lagi istilah
usuluddin. Nah, mungkin ini kalau sudah di perguruan tinggi karena ada fakultas usuluddin ya. Kemudian ada lagi yang namanya ilmu kalam. Ilmu kalam. Nah, sebenarnya 4 istilah tadi yaitu akidah, tauhid, usuluddin, ilmu kalam itu pada prinsipnya adalah pembahasan tentang tauhid. Pembahasan tentang tauhid bahwa Allah itu Maha Esa. Kalau dalam istilah kita, dalam falsafah negara kita, itu Pancasila, itu adalah sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Ya, prinsip tauhid. Nah, dari prinsip tauhid ini kemudian muncul namanya akidah. Akidah itu apa? Akidah itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan ini ternyata yang terkait dengan tauhid ini banyak sekali ya. Yang terkait dengan tauhid ini ternyata banyak sekali. Nah, kemudian memunculkan istilah rukun iman ya. Iman. Nah, rukun iman misalnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasulullah, kemudian iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Itu masuk bahasan akidah. Tapi kalau tauhid itu hanya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu di ini. Jadi pada dasarnya sama, tauhid, akidah. Jadi kalau kita lihat misalnya tauhid, ya, kalau begitu ya, tauhid itu adalah tentang keesaan Allah. Akidah itu selain berbicara tentang keesaan Allah, kita berbicara tentang akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang lain. Itu ya. Kemudian ada istilah usuluddin. Usuluddin itu adalah pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama. Nah, kalau pokok-pokok agama kaitannya dengan akidah tadi, ya rukun iman itu. Rukun iman itu. Nah, mungkin kalau dengan apa pokok-pokok agama yang lain misalnya kayak sholat ya. Sholat itu kan tiang agama, ya, tiang agama. Imaduddin. Nah, sholat atau imaduddin, nah, tiang agama. Nah, ini kita berbicara tentang usuluddin, pokok-pokok agama. Usuluddin itu memang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan akidah. Jadi kalau kita runut katakanlah begitu ya, kita runut paling paling inti itu adalah tauhid, kemudian muncul akidah, kemudian selanjutnya muncul istilah usuluddin, ya, pokok-pokok agama. Karena pokok-pokok agama ini nanti tidak hanya berbicara tentang akidah, tetapi juga berbicara tentang syariah. Akidah dan syariah itu pokok-pokok agama. Nah, jadi tauhid, kemudian akidah, kemudian usuluddin. Nah, bagaimana hubungannya dengan ilmu kalam? Nah, bagaimana hubungannya dengan ilmu kalam? Kalau kita berbicara tentang tauhid, kemudian berbicara tentang akidah, berbicara tentang usuluddin, itu adalah ketika itu pembicaraan atau pembahasan internal umat Islam atau yang mengaku dirinya Muslim. Jadi kalau berbicara tentang tauhid, akidah, usuluddin itu pasti berbicara tentang internal. Nah, ketika kita ingin mempertahankan tauhid, kita ingin mempertahankan akidah, dan kita ingin menekankan atau meyakinkan dan sekaligus menegakkan usuluddin, maka kita perlu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu isinya ya tentang tauhid, ya tentang akidah, ya tentang usuluddin. Cuma ketika kita berhadapan dengan pihak lain atau pihak eksternal atau pihak-pihak yang menafikan atau yang menodai atau yang menyeleweng atau yang menyimpang dari tauhid, akidah dan usuluddin. Itulah ilmu kalam. Maka dikatakan ilmu kalam karena kalam itu berbicara. Kalam itu kan berbicara, berbicara atau pembicaraan. Kalam. Ya. Jadi ketika kita berbicara kepada orang lain untuk meneguhkan, untuk menguatkan, untuk lebih meyakinkan terhadap tauhid, akidah, dan usuluddin itu kita menggunakan ilmu kalam. Nah, ini ada 4 istilah ini yang sangat terkait ya. Jadi tauhid, akidah,
usuluddin, kemudian ilmu kalam. Nah, ini nanti apa hubungannya dengan filsafat? Apa hubungannya dengan tasawuf? Dan mungkin juga nanti hubungannya dengan ilmu mantik atau mantik. Mantik. Nah, ini nanti kalau saya kategorikan terkait dengan tauhid, akidah, usuluddin, ilmu kalam, ini saya anggap sebagai satu kategori, ya, yaitu tentang akidah. Nah, kita berbicara tentang akidah. Kemudian yang kedua adalah filsafat. Nah, filsafat, sebagaimana beberapa edisi sebelumnya, itu falsafah, itu bukan asli bahasa Arab. Nah, falsafah itu bukan asli bahasa Arab. Itu aslinya adalah dari kata filosof ya, filosof ya. Falsafah itu bukan asli bahasa Arab tapi bahasa Yunani. Nah, ini adalah ilmu baru atau pengetahuan baru yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran-pemikiran Islam, itu yang dikenal dengan filsafat. Maka kemarin kita sampaikan peradaban filosofis adalah peradaban yang berbasis pemikiran-pemikiran yang radikal, rasional, sistematis, bahkan juga spekulatif dan intuitif. Nah, kata falsafah atau filsafat Islam itu bukan asli bahasa Arab, tapi dia bahasa Yunani. Cuma kemudian diakomodasi di dunia Islam sehingga banyak pemikiran-pemikiran filsafat itu yang terinspirasi atau yang terinfiltrasi oleh pemikiran-pemikiran yang ada di Yunani. Itulah filsafat. Nah, oleh karena itu, antara akidah dengan filsafat ini dua hal yang berbeda. Falsafah itu berbasis pemikiran-pemikiran yang ada di Yunani, kemudian akidah itu murni dari agama Islam kita, ajaran Islam kita. Kemudian ada lagi yang namanya istilah tasawuf. Nah, tasawuf. Nah, tasawuf itu dari kata sufah atau ahli sufah. Ini murni keislaman. Ini asli tradisi Islam. Ya. Sufi. Nah, apa perbedaan akidah dengan sufi? Perbedaannya adalah sufi ini lebih istilahnya kalau kita tadi mengatakan tauhid, kemudian ada akidah, kemudian ada usuluddin, kemudian ada ilmu kalam, maka sufi ini adalah lebih dalam dari kata tauhid tadi. Nah, tauhid itu lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Itu yang kita kenal dengan sufi. Jadi tauhidnya yang kuat-kuat sekali. Itulah sufi atau tasawuf. Nah, tasawuf itu larinya ke tauhid dan itu lebih dalam lagi. Jadi kalau kita perdalam katakanlah begitu, jadi kita sufi, kemudian tauhid itu kan memang yang paling pertama. Tauhid yang sangat mendalam itu tasawuf, kemudian tauhid itu sendiri secara awam, ya, kemudian akidah, kemudian usuluddin, kemudian ilmu kalam, kemudian filsafat. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi yaitu ilmu mantik atau mantik ini. Ilmu mantik itu juga banyak terinspirasi dari filsafat yang ada di Yunani. Nah, agar bridging, agar linkage antara peradaban pertama yaitu peradaban keagamaan dengan peradaban filosofis ini selalu terjalin dengan baik, maka tadi kan sudah kita katakan ya, jadi kalau terkait dengan tasawuf, terkait dengan tauhid, terkait dengan akidah, terkait dengan sulutin, kemudian ilmu kalam, itu adalah murni dari dalam wahyu kita, murni dalam ajaran Islam kita. Nah, ketika berbicara tentang filsafat, kemudian mantik, itu terpengaruh oleh budaya Yunani, ya Yunani. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi yang kita sebut dengan istilah al-makulat al-asroh atau yang kita bahas terkait dengan al-ajnasul ulia. Tapi kita untuk saat ini kita bahas ini ya, yang tiga ini dulu ya, yaitu atau empat lah, empat ya. Jadi filsafat,
kemudian tasawuf, akidah, kemudian filsafat dan mantik. Nah, ilmu mantik itu sebenarnya juga cabang dari filsafat sebenarnya. Kalau di Yunani itu mantik itu cabang dari filsafat yang berbicara tentang logika, tapi sebenarnya ini adalah sebagai alat saja ya, alat. Tetapi ilmu mantik di dalam kajian keislaman itu memiliki panduan-panduan khusus meskipun itu terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Yunani. Dalam hal ini adalah Aristoteles. Oleh karena itu, eh, barangkali dapat kita sampaikan bahwa dalam peradaban level kedua, yaitu peradaban filosofis ini, kita sangat terkait dengan empat hal tadi ya. Yang pertama tasawuf, yang kedua akidah, yang ketiga filsafat, yang keempat adalah ilmu mantik. Kapan kita akan bahas lebih lanjut, kemudian hubungannya dengan al-maqulat al-asyrah. Barangkali demikian, terima kasih, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.